walaupun secara halus, misalnya nasihatin, Pak, mohon maaf jangan naik sini, turun lagi. Kadang-kadang tetap marah, lebih ngeyel gitu. Ya, begitulah yang terjadi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, Murad Maulana. Ini hari Rabu ya, teman-teman. Rabu tanggal berapa tuh? Seringkali malah lupa tanggal. Padahal tiap hari ngeliatin apa ya, aplikasi di HP. Ini 11 Desember 2024. Teman-teman, bagaimana menyikapi para pengendara yang ngeyel? Misalnya pengendara motor yang naik trotoar, atau mungkin pengendara motor atau mobil yang nerobos lampu merah ketika ada pejalan kaki udah hijau dan lain sebagainya. Nah, di perkotaan ya, jalan kaki di trotoar perkotaan seperti sekarang ini, saya nih Jakarta, itu seringkali satu hal yang lumrah dan biasa ya, biasa saya temui, teman-teman. Oleh karenanya kadang-kadang kalau nggak berhati-hati banget ya, seringkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya dulu pernah saya hampir keserempet sama motor yang ngawur ya, ngebut bahkan di atas trotoar sekalipun, walaupun ada yang jalan kaki. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Saya pernah menyinggung gini, teman-teman. Di sini tuh gini, kadang salah ngotot gitu, dibilangin ngeyel, yang terjadi malah terjadi konflik. Kalau nggak salah satu nggak ngalah, repot itu, teman-teman. Makanya kadang-kadang si malakama juga dibilangin, kadang-kadang ya tahu sendirilah. Kita juga nggak tahu tuh pengendara motor naik ke atas karena buru-buru, di rumahnya banyak masalah, ditambah misalnya kita omelin, misalnya katakanlah dibilangin, walaupun secara halus, misalnya nasihatin, Pak, mohon maaf jangan naik sini, turun lagi. Kadang-kadang tetap marah, lebih ngeyel gitu. Ya, begitulah yang terjadi. Nah, apalagi ketika di penyeberangan, lampu merah hijau bagi pejalan kaki udah jalan, dibilangin ya ada yang ngomel-ngomel juga. Nah, kalau saya sendiri terus terang saya menyikapi ya udahlah, dianggap angin lalu aja. Yang penting saya harus hati-hati ya. Kalaupun kadang-kadang tergantung mood juga sih. Kadang-kadang saya juga suka ngomong juga, Pak, turun. Atau saya paling ngasih kode aja. Kalau misalnya ada mobil atau motor nih, saya lagi nyebrang, kondisi lampu merah hijau buat pejalan kaki, tangan saya langsung nyetop aja udah. Tangan ke atas saja, ke atas, terus langsung diarahkan ke arah pengendara. Nah, kalau untuk di trotoar biasanya saya diem, tapi ketika jalan saya nggak mau turun, biarin dia sendiri yang turun gitu, si pengendaranya. Nah, biasanya dia malu sendiri. Kita nggak ngomong, diem aja, santai, kalem, kayak nggak terjadi sesuatu. Katakanlah misalnya saya jalan nih begini, terus di depan sana ada yang naik nih berhadapan, dia kadang-kadang saya nggak mau ngindar, udah aja diem aja, dia sendiri yang ngindar gitu, paling gitu doang. Karena ya itu tadi, kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita maksudnya baik, nasihati, ngasih tahu, malah dia yang marah. Oleh karena itu saya selalu bilang nih, power itu penting. Nah, power dalam arti di sini tuh ya kayak misalnya penegak hukum yang harus bilang tuh itu. Nah, kalau penegak hukum yang ngomong biasanya rata-rata ya nurut, walaupun di hati ngedumel, paling tidak nurut gitu, nggak perlu harus berurusan. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana menyikapinya ketika jalan kaki di suatu trotoar kota manapun lah, katakanlah misalnya ya nggak hanya di Jakarta sih, mungkin di Jogja, di Surabaya dan kota-kota lainnya. Bagaimana teman-teman menyikapinya?
tulis di komentar ya. Itu aja teman-teman, salam jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.